Halo Sobat Ligos, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pocket Talks, di mana kita hari ini tentunya akan membahas sesuatu topik yang menarik. Nah, pada kali ini sudah kedatangan narasumber kita yaitu Pak Nanda Taradipa Ya. SH. Apa kabar Pak? Sehat, Terima alhamdulillah. kasih sudah mampir lagi nih Pak ya di Siap. channel kita ini. Siap. Nah, Pak, hari ini kita akan membahas suatu hal yang seru nih, Ya. yaitu tentang UU ITE Pak. Oke, siap. Ya kan kita di saat ini kan media sosial ya perkembangan dari industri teknologi begitu pesat Pak. Betul. Tentunya di sini kan kita membutuhkan suatu aturan yang baku untuk mengatur segala hal yang ada di dunia elektronik seperti ini Pak. Betul. Pertama Pak, yang kita mau bahas juga yaitu apa sih Undang-Undang ITE itu Pak? Siap. Bisa dijelaskan Pak Nanda? Silakan. Boleh. Mungkin saya menjelaskannya tidak secara spesifik, mungkin secara analogi dasar saja. Siap. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informatika secara umum. Oke, jadi di UU ITE ini Ya. berarti mengatur juga setiap transaksi yang dilakukan secara online ya Pak ya? Betul begitu ya Pak ya? Mau pembelian, Betul. udah gitu mungkin ada transaksi misalnya nih, Ya. ada dari pihak A, pihak B menyebarkan atau Ya. mengirimkan suatu foto atau video atau Ya. dokumen. Ya. Nah itu juga termasuk di sana dong, Termasuk di dalamnya. karena berbentuk online Pak ya? Betul. Oke, baik kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Nanda. Siap. Nah, pasti teman-teman Sobat Ligos di rumah pasti penasaran juga nih. Sebenarnya apa sih Pak fungsi dari UU ITE itu sendiri Pak? Bisa jelaskan Pak? Oke, siap. Mungkin saya menjelaskannya secara analogi biasa saja, Pak Anton. Iya. Jadi perlu kita ketahui bersama, Undang-Undang ITE itu pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oke. Di mana dari substansi isinya pun tidak ada terlalu perubahan yang signifikan. Hanya ada beberapa poin-poin tertentu saja perubahan. Ada penambahan atau? Ada penyesuaian tentang lamanya hukuman dan denda saja. Oke. Oke. Misalnya nih Pak, ada pihak A dan pihak B nih Pak. Ya. Pihak A ternyata berkonflik nih dengan pihak B Pak. Oke. Nah, dia ini istilahnya membuat suatu akun palsu nih Pak istilahnya. Ya. Istilahnya ingin mengetahui nih pihak B kenapa sih ada perubahan sikap dari dia, makanya dia menjadi kayak nggak enak hati sama dia, Oke. pihak B ini. Ya. Nah, setelah membuat akun palsu dia istilahnya mau tahu nih gerak-gerik pihak B nih Ya. ada ini nggak ya negatif gitu loh ke Ya. pihak A. Sudah itu pihak A ini menyebarkan Pak berupa foto atau video dari pihak Ya. B yang misalnya dia mau mengungkap nih pihak B nih, ya misalnya dia pacaran nih. Pihak B nih selingkuh nggak sih dari dia? Oke. Cuman dia diam-diam membuat Ya. satu akun nih Pak, Ya. akun palsu, Ya. buat memata-matai gerak-gerik pihak B. Nah itu gimana Pak? Nah, jadi sekarang sebenarnya gini, Pak Anton. Walaupun misalnya kita punya niatan yang baik untuk mengungkap atau menyampaikan suatu permasalahan yang ada kepada pihak lain. Tapi kalau kita menggunakan juga cara yang salah, itu juga tidak diperkenankan oleh undang-undang. Karena ada undang-undang yang mengatur akan hal tersebut. Oke. Contohnya di dalam pasal 27. Ya kan? Jadi dia mau melakukan upaya apapun, ya kan, yang dia dapatkan tanpa hak, itu jelas melanggar, Pak. Oh, jadi upaya misalnya dari pihak A ini, misalnya dia nggak membuat akun palsu nih Pak, tapi dia menggunakan cara lain untuk mengetahui informasi dari pihak B ini. Tidak bisa, Pak Anton. Tetap juga ya pasti kena ya Pak, karena diam-diam soalnya Pak ya. Kalau tanpa izin tetap tidak bisa dilakukan. Oke. Karena itulah fungsinya Undang-Undang ITE ini. Agar apa? Agar masyarakat luas, halayak ini juga merasa aman, nyaman menggunakan sosial media. Tuh. Berarti kalau misalnya dari cara dia mendapatkan suatu informasi dengan cara yang salah saja itu udah nggak bisa. terkena pasal ya, Pak. Apalagi dengan menyebarkan
Itu tambah isi lagi kontennya Pak ya? itu double lagi pasalnya Panton. Pemberatan itu di situ dia. Oke. Jadi kayak misalnya dia nyebarin eh, video atau foto secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak lain, itu kena juga Pak ya langsung. Pasti kena. Jadi makanya untuk kita, ini kan sosial media ini kan diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi sebarkanlah berita yang baik, ya kan, sebarkanlah sesuatu hal yang istilahnya bisa memacu orang untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Kalaupun ada perselisihan kan alangkah lebih baik dan lebih bijak diajak bicara baik-baik. Siap. Begitu. Nah, lalu Pak, kalau misalnya tadi dalam hal konteksnya itu dia menyebarkan informasi pribadi ya Pak ya? Ya. Misalnya contohnya ini dia bertransaksi secara online nih Pak. Oke. Terus? Ada terjadi jual beli, ya, tapi melalui e-commerce nih misalnya. Lalu? Barang yang dipesan ternyata tidak datang, sedangkan duit uangnya sudah ditransfer secara full. Nah, itu gimana Pak secara aturan hukumnya Pak? Nah, sekarang gini, kalau kita bicara e-commerce ini platformnya ini sudah bisa melakukan jual beli atau belum? Itu dulu yang perlu sama-sama kita telusuri. Contohnya misalnya begini, sesuatu barang dijual di e-commerce A, tapi platformnya belum mendukung dia untuk berjual beli. Sekarang apabila ada keluhan, ada permasalahan, siapa yang mau menanggung? Jadi kita bertransaksi pun dalam e-commerce harus e-commerce yang jelas. Dalam arti adalah ada platform yang mendukung untuk menjual beli ini. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, salah satu pihak bisa melakukan tuntutan. Jadi kalau misalnya dia melakukan satu transaksi dengan melalui e-commerce yang terpercaya lah istilahnya. Tapi tetap ya platform platform jual beli yang terpercaya. Tapi tetap saja dia istilahnya ditipu lah istilahnya gitu. Dibeli barang yang nggak datang, duitnya sudah ditransfer. Nah sekarang kan gini. Apa dari segi UU ITE-nya itu ada kena juga Pak? Nah sekarang kita harus telusuri dulu. Sekarang kan biasanya nih ya, sepengetahuan saya, koreksi saya kalau saya salah. Kalau kita bertransaksi kepada e-commerce dan platform yang sudah mengatur akan itu, uang kita itu tidak langsung dibayarkan kepada si penjual. Tapi e-commerce tahan dulu. Agar apa? Agar betul barang yang ditransaksikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, apabila ada ketidaksesuaian, seharusnya pihak pembeli bisa mengajukan retur atau pengembalian barang tersebut dan uangnya dikembalikan ke akun si pembeli. Oke, Pak Nanda. Ya. Semisal nih Pak, seseorang nih Pak, dia terlilit utang piutang nih Pak. Nah, si pihak penagih ini Pak, dia istilahnya mengambil foto dari si pihak yang punya utang ini Pak, secara diam-diam, dan dia menyebarkan. Misalnya biasanya kan kalau misalnya kita terlilit satu utang, ada aja tuh yang dari chat lah, dari apa, di telepon apa segala. Nah, misalnya dia dari chat itu dia sebarin nih fotonya, dia punya utang segini, gini. Nah, dari situ pihak penagih ini apakah bisa dikenakan UU ITE Pak dengan apa yang telah dia perbuat ini Pak? Betul. Nah, kalau yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE ini itu bisa saja dikenakan. Contoh misalnya memang dia menagihkan apa yang menjadi haknya. Betul. Tapi dengan cara yang tidak baik atau melanggar, itu pun ada kena sanksinya Panton. Contoh di dalam pasal 30. Jadi pasal 30 adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun di sini kita analogikan adalah tanpa izin. Berarti untuk alatnya sendiri apakah hanya terpatok hanya komputer ataupun device lainnya Pak? Misalnya dia ngambil datanya dari secara diam-diam dari telepon genggam, dari email, laptop. Nah, apakah itu juga termasuk dalam ininya Pak? Nah sekarang gini, yang diatur dalam undang-undang ini adalah tidak hanya di dalam laptop, handphone, atau sosial media, atau bahkan email, sesuatu hal yang sifatnya privacy. Itu bisa dikenakan pasal ini. Lalu Pak, misalnya Pak, dari apa yang dilakukan penagih hutang ini Pak, apakah dia juga bisa disangkakan dengan pasal untuk pemerasan juga Pak? Bisa jelas.
Karena kan tujuannya begini, sekarang kalau itu adalah salah satu substansial yang berbeda. Karena mungkin tujuannya awalnya hanya adalah mendapatkan haknya kembali. Betul, menagih hutang. Betul. Tapi dengan cara yang dilakukannya, itu kan bisa kita sampaikan bahwasanya ada pemerasan, ada pemaksaan, Betul. ada pengancaman. Oh, berarti semua itu kok udah satu inilah ya, Kompleks. udah sepaket kayaknya Pak ya. Betul. Untuk dia ngambil datanya kena juga, Iya, unsur dia pemaksaan juga, betul, penyebarannya penyebaran juga, ya penyebaran apa data pribadinya juga ya Pak ya. Betul. Dan itu ada pemerasannya juga. Yang Betul. tadinya cuman istilahnya, ayo dong, kalau nggak lu bayar gue sebar nih informasi, ya kan? Jadinya malah tambah lebih ngejelimet lagi, jadi misalnya jadi pemerasan Pak ya. Betul. Jadi Oke. kalau saya boleh saran, Pak Anton, apabila terjadi hutang piutang antara kita atau antara orang dengan orang yang lain, lebih baik diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Tuh. Jangan melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum. Ya, Karena dampaknya Setuju, nanti panjang ke belakang, Pak Anton. betul. Begitu. Oke. Siap. Oke, Pak Nanda. Ya. Kita tahu nih dunia digital berkembang cukup pesat ya Pak ya. Ya. Dengan adanya UU ITE ini di kalangan masyarakat, Ya. pasti sangat bermanfaat nih Pak ya. Betul. Misalnya, sebenarnya apalagi sih Pak dampak positif Pak Ya. dengan adanya UU ITE ini Pak? Boleh jelaskan Pak? Boleh. Jadi tentunya ini adalah undang-undang ini dibuat oleh pemerintah adalah satu gunanya adalah untuk mendapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Oke. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Kenapa? Karena sekarang di handphone kan dunia dalam genggaman, Pak Anton. Betul. Semua bisa Apapun semua ada di ya dalamnya. mau beli apa segala Betul. macam transaksi pembayaran apa segala macam Betul. bisa di sana Pak ya. Makanya ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara ya Pak ya. Betul. Dan undang-undang ini pun dibuat untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan melalui sosial media. Oh iya betul. Karena sekarang ini banyak juga ya Pak ya kejahatan yang terjadi melalui sosial media ataupun media Betul. lainnya di internet Pak ya. Contoh, salah satu contoh, saya gambarkan sedikit ya Pak Anton. Misalnya kita di Facebook ada orang pakai foto kita meminta tolong kepada teman-teman Betul. kita. Betul. Nah, kalau tidak ada itu kan kita yang jelek nama kita Pak Anton. Betul. Tapi karena ada Isi. undang-undang yang mengaturnya, kita kan jadi aman. Oke Sobat Legals, ternyata topik pembahasan kita kali ini cukup menarik ya, yaitu tentang UU ITE. Di mana dengan adanya UU ITE ini dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Pak Nanda, Ya. kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan kepada Sobat Legals Oke. terkait dengan UU ITE ini Pak? Siap. Silakan Pak. Artinya kalau saya boleh sampaikan di sini, saya lebih menghimbau aja kepada teman-teman sobat Legals, apabila ada mendapatkan berita yang belum tentu benar adanya, Belum valid ya Pak belum ya? valid, dan kita tidak dapatkan dari sumber yang jelas, lebih baik jangan pernah disebarkan. Oke. Karena dampak ke belakang itu akan panjang, Pak. Dari penyebaran informasi tadi yang tidak valid Pak ya, Betul. bisa berujung dengan Terlibat masalah pidana betul, nanti kitanya. betul. Dan terkait juga dengan UU ITE sendiri ya Pak ya. Betul. Karena UU ITE ini pemerintah membuat undang-undang ini untuk melindungi kita, Pak. Oke, siap. Oke, baiklah Sobat Legals, cukup sampai di sini pembicaraan kita pada kali ini. Oke Pak Nanda, terima Siap. kasih untuk kehadirannya. Sampai Ya, ketemu Pak. lagi di lain kesempatan. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah Sobat Legals, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Nah, untuk kalian yang punya ide atau pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Sampai jumpa!